Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam presisi, salam adiaksa, salam keadilan untuk rakyat. Izinkan saya, Ade Adriansa Utama, sarjana hukum, magister hukum, yang kebetulan hari ini adalah orang tua anak korban dan juga salah satu tim pengacara hukum yang posisinya kemarin kami bermaksud setelah dari KPAI, Komnas Perempuan, Komnas HAM, kami bermaksud ingin berdiskusi soal apa yang kami alami dan apa yang kami rasakan dalam mengurai peristiwa hukum pasca putusan peradilan anak korban, yaitu anak tiri kami CM. Niat baik kami bukan pada teknis pelaksanaannya, yaitu pelaporan, tapi ingin berdiskusi secara hukum baik-baik kepada Mabes Polri dalam rangka mencari telah hukum secara objektif. Sesampainya kami di Mabes Polri, alhamdulillah kami disambut oleh seorang petugas yang saya nggak tahu namanya, sangat baik sekali, bahkan ramah walaupun di sebelah sedang ada kegiatan kesibukan. Dan oleh sebab itu kemudian di dalam video ini saya ingin menyampaikan pernyataan terbuka khusus kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, jenderal yang luar biasa, melakukan perubahan besar di tubuh institusi kepolisian, ya, dan juga jenderal yang sangat humanis, responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat khususnya. Saya ingin sampaikan, pasca saya pulang dari Mabes Polri dengan ketakutan dan kebingungan serta tubuh yang letih dan ya gundah lah prinsipnya, karena saya bersama istri saya pulang, lalu kemudian hari ini saya datang ke LPSK memohon perlindungan hukum sebagai saksi atas apa yang sudah saya jalani sesuai dengan undang-undang, juga di mana saya sebagai advokat punya semacam imunitas yang sebetulnya tidak bisa kemudian diintimidasi ataupun ditekan-tekan ataupun diancam untuk dilaporkan oleh para pihak yang sebetulnya juga akan saya laporkan. Jadi pertama saya akan menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Listio Sigit Prabowo, di mana Bapak yang terhormat, saya setelah melakukan komunikasi dengan asisten pribadi Sespri Bapak berulang kali, dan kemudian saya datangi Mabes Polri. Tadi saya bilang ada yang menarik yang saya acungin jempol, seorang anggota, saya nggak tahu namanya, the best pelayanannya. Nah, lalu kemudian tiba-tiba ada seorang jenderal yang katanya kenal sama saya, ya. Terus dia bilang, kamu adalah LSM ya? LSM yang dulu ya, yang ya, entah apa, saya nggak tangkap omongannya, tapi dengan nada ketus. Lalu saya senyum dan berusaha untuk memberikan semacam inilah ya, semacam tanggapan yang pelan. Saya bilang, ya bang, saya ingin berdiskusi dengan teman-teman di Barreskrim dan SPKT dan pelayanan. Saya ingin mencari tahulah apakah ada telah hukum yang bisa saya lakukan, karena saya punya keluhan bang begini-gini. Nah, terus kemudian dia memerintahkan anak buahnya, saya juga nggak tahu siapa namanya, dan anak buahnya itu sangat tidak ramah sama kami, bahkan dia duduk, apa maksud lu? Ya, saya dengan tegas ya, wibawa seakan-akan saya juga ya, anggap saja kami adalah orang bodoh, rakyat bodoh yang meminta
perlindungan hukum, saya menjelaskan pelan dan segala macam. Silakan kata dia, ini ada CCTV begini-begini ya, silakan ungkaplah segala macam. Kami datang sebagai rakyat kok, bukan sebagai penjahat. Ya, terus kemudian saya disuruh nunggu, kami nunggu, dan kemudian dibilang pindah ke ruangan sebelah. Saya pindah ke ruangan sebelah, sebentar saya ngerokok dulu. Lalu sampai di ruangan sebelah, belum sempat kami ini ya dengan nada ketus, kasus sudah inkrah, mau apa lagi, bla bla bla, sampai kemudian saya menjelaskan ada beberapa hal, ya kan, ya itu kesalahan Anda sebagai lawyer, kenapa nggak dari awal, kenapa nggak segala, pokoknya semua hal yang dianggap salah oleh petugas itu kami iakan, karena kami tidak akan berdebat soal itu, kami hanya ingin bertanya dalam posisi ini. Nah, kalau memang misalnya ingin salah menyalahkan, ya kenapa nggak dibuka lagi kasus ini atau dieksaminasi, ya kan kami belum mulai, kami hanya ingin berdiskusi, bukan berdebat, ya. Lalu kemudian ditanya mana surat kuasanya dari awal, ya kami kebingungan karena kami tidak membawa berkas apapun kecuali berkas yang baru, kuasa hukum baru, ya itu pun juga kami baru buat. Dan kalaupun harus disertakan yang lama, prinsipnya begini, saya mau tanya sebetulnya dari awal, cuman karena nggak ada kesempatan bertanya, saya mau bertanya. Ditanya surat kuasa, saya ini adalah orang tua korban yang juga PH, salah satu PH, tapi dalam prinsip hukumnya yang berhak untuk secara undang-undang sebagai pengacaranya anak korban adalah JPU. Kami ini hanya sebatas di pendampingan. Dan kalaupun itu juga saya sebagai orang tua. Jadi kalau ada hal pertanyaan-pertanyaan secara yuridis, jangan tanya sama kami. Termasuk misalnya kenapa nggak dari awal tidak dimasukkan undang-undang TPKS? Kenapa nggak dari awal retribusi? Kenapa nggak dipertanyakan? Duh, itu bukan tugas kami, Bapak. Itu tugas aparat. Tapi oke lah, saya nggak mau ngomongin tentang kasus itu. Saya ingin mempertegas kepada Bapak Kapolri, Pak, kami datang ke sana, ya. Kami datang ke sana izin jenderal, sekali lagi saya bilang izin Bapak Kapolri, kami datang ke sana, ke rumah besar yang namanya institusi Polri, Mabes Polri, untuk mencari keadilan untuk anak bangsa, khususnya anak kami. Namun kami justru diterima dengan sikap acuh dan kemudian intimidasi serta verbal, dan diusir oleh petugas yang seharusnya melayani rakyat dengan senyum dan keramah tamahan. Kami, apakah ini wajah presisi yang Bapak bangun selama ini, yang Bapak pertaruhkan selama ini, sampai kemudian orang begitu tidak percaya terhadap institusi Polri? Kami merasa tidak aman, Pak. Bahkan di rumah kami sendiri yang katanya rumah rakyat, pelayan rakyat. Izin Bapak Kapolri, kalau memang saya bersalah dan saya dianggap ingin mengganggu tugas daripada kinerja anak buah Bapak, nggak begitu caranya, Pak. Nggak begitu caranya, Pak. Apalagi kami datang sebagai rakyat yang ingin mengetahui, ingin berdiskusi dan mencari solusi. Kalau seandainya kami dianggap penjahat atau dianggap bodoh sekalipun oleh petugas yang Bapak di dalamnya adalah anak buah Bapak, ya nggak begitu caranya, Pak. Ya. Sebodoh-bodohnya masyarakat atau katakanlah advokat kan adalah mitra. Ya. Mitra yang harus dibangun komunikasinya dengan baik. Juga kepada Bapak Kabareskrim, orang yang saya pikir luar biasa baiknya dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Pak, tolong kami, Pak. Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, dan Bapak Kadif Propam, tolong kami. Intimidasi psikologis ini seakan-akan ingin membuat kami menyerah dan lelah, Pak. Dan ingin dibuat kami berhenti karena letih dan tidak fokus. Jangan kemudian posisi kami sebagai rakyat yang katakanlah bodoh lalu memproteksi semangat
antar penegak hukum yang sebetulnya harus diurai salah dan benarnya. Bukan kemudian dibungkus dengan berbagai macam alasan, ya. Atau jangan-jangan polisi kemudian diminta menjadi alat yang namanya hakim dan JPU ketika kami merasa ada ketidakadilan. Walaupun sudah inkrah, Pak, tapi kami punya hak untuk mencari keadilan. Karena kami ingin bertanya tentang pasal-pasal hukum, bertanya tentang bagaimana kemudian keadilan anak korban bisa kami dapat. Bukan kemudian Bapak hadapkan dengan petugas yang model begini. Sekali lagi, Pak, ini surat terbuka kami dan kami mohon Bapak mensikapi ini dengan baik. Dan kami akan laporkan ini ke Propam, Pak. Bahkan kami ingin minta responnya dengan benar karena sudah 2 kali kami dapat perlakuan seperti ini. Salam Indonesia, Celoteh Abah, Komite Pendukung dan Pengawas Proses Polri, salah satu kuasa hukum dari anak korban dan juga orang tua tiri dari anak korban. Kami mohon perlindungan hukum. Salam Celoteh Abah.